Semangat pagi dan sejahtera bagi kita semua. Saya Helga Eka Prastuti dari kelas 75C akan mempresentasikan hasil dari analisis faktor lingkungan eksternal pada PT Mustika Ratu Tbk. Latar belakang. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 tahun 2020 mengalami minus sebesar 5,32%. Hal ini disebabkan karena dampak COVID-19 yang luar biasa besar ke sektor transportasi karena adanya pembatasan sosial dan work from home. Sebenarnya hampir 17 sektor lapangan usaha yang ada tercatat minus. Salah satu sektor yang akan kita bahas juga menyumbang hasil minus pada pertumbuhan ekonomi. Merujuk pada laporan Badan Pusat Statistik, produk domestik bruto sektor industri mengalami penurunan sebanyak minus 6,19%. Ketika masyarakat banyak menggunakan masker saat ini dalam aktivitasnya mengikuti anjuran pemerintah di tengah pandemi COVID-19, ternyata penggunaan produk kecantikan dan jamu tradisional juga terdongkrak. Bahkan di tengah tekanan dampak pandemi COVID-19, sektor ini mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap devisa melalui pencapaian nilai ekspornya. Di penelitian kali ini, akan membahas tentang salah satu perusahaan yang bergerak di bidang kecantikan dan jamu tradisional, yaitu PT Mustika Ratu Tbk. Dilihat dari laporan keuangannya, PT Mustika Ratu Tbk mengalami kenaikan walaupun menurut produk domestik bruto, sektornya mengalami penurunan. PT Mustika Ratu Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang kecantikan dan jamu tradisional. Dilihat dari laporan keuangan per Juni 2020, laba bersih yang didapatkan Mustika Ratu mengalami kenaikan sebesar 1,67% dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor eksternal perusahaan Mustika Ratu. Faktor eksternal tersebut akan diteliti menggunakan Business Environment Analysis dengan beberapa aspek yang mempengaruhi proses bisnis pada perusahaan Mustika Ratu. Tujuan penelitian. Dapat kita simpulkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi jalannya bisnis PT Mustika Ratu Tbk. Yang kedua, mengidentifikasi peluang dan ancaman akibat adanya faktor-faktor lingkungan eksternal dalam menjalankan bisnis bagi PT Mustika Ratu Tbk. Dan yang ketiga, mengidentifikasi implikasi adanya faktor-faktor lingkungan eksternal yang diterapkan oleh PT Mustika Ratu Tbk. Selanjutnya, manfaat penelitian. Beberapa manfaat yang akan didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi perusahaan. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi faktor lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi jalannya bisnis perusahaan. Dapat mengetahui peluang dan ancaman serta implikasi dari faktor lingkungan eksternal tersebut, yang nantinya akan dapat membantu perusahaan dalam menentukan strategi bisnis bagi perusahaan sesuai dengan faktor lingkungan eksternalnya. Yang kedua, bagi penulis, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh penulis sebagai gambaran dari pertumbuhan industri kosmetik saat ini dan sebagai bahan pembelajaran jika nantinya terlibat dalam industri ini. Yang ketiga, bagi pihak lain. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan pihak lain sebagai referensi tambahan yang akan membantu dalam melakukan penelitian yang lebih lanjut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang profil perusahaan. PT Mustika Ratu Tbk pada tahun 1975 memulai bisnisnya dari garasi kediaman Ibu BRA Muryati Sudibyo. Tahun 1978 mulai menjalankan usahanya dengan memproduksi jamu tradisional yang didistribusikan di beberapa daerah di Pulau Jawa, seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Bandung. PT Mustika Ratu Tbk kemudian berinovasi dan mulai mengembangkan berbagai jenis kosmetik dengan bahan tradisional di tahun 1980-an. Pada tanggal 8 April 1981, pabrik PT Mustika Ratu resmi dioperasikan dan mewujudkan visinya sebagai usaha kosmetik dan jamu tradisional alami terbaik di Indonesia. Demi menjaga standar mutu, terhitung sejak tahun 1996,
Perseroan telah mendapatkan sertifikat ISO 14001 dan ISO 9002. Kemudian pada tahun 2009, Perseroan menerapkan standar internasional 9001 tentang sistem manajemen lingkungan. Selain itu, Perseroan telah memperoleh sertifikat Good Manufacturing Process pada tahun 2004, sertifikat halal untuk produk teh tahun 2010, dan sertifikat halal untuk produk jamu tahun 2011. Kini Perseroan telah memiliki portofolio produk dan jumlah distributor yang besar yang menjadikannya sebagai salah satu perusahaan produk kosmetik kecantikan dan jamu kesehatan terbesar dan paling terdiversifikasi di Indonesia dari segi produk, lokasi, dan segmen pasar. Seiring semakin tingginya tren back to nature, banyak masyarakat kini makin menggandrungi produk-produk yang terbuat dari bahan alami dan proses produksinya tidak merusak kelestarian alam. Produk-produk jamu dan kosmetik tradisional Mustika Ratu dibuat dari bahan-bahan yang sangat alami, dan hampir seluruh produk Mustika Ratu diramu dari resep leluhur Pusaka Keraton Surakarta Hadiningrat yang diwariskan turun-temurun. Selanjutnya, kita akan masuk ke produk perusahaan. Berikut produk dari perusahaan PT Mustika Ratu Tbk. Yang pertama adalah Mustika Ratu sendiri, yang terdiri dari serangkaian produk perawatan tubuh seperti sabun batang, sabun cair, body lotion, body butter, clean mask, dan face wash. Yang kedua adalah Biacell by Mustika Ratu. Biacell lebih fokus pada produk perawatan penuaan. Jajaran produknya terdiri dari 3 kategori. Kategori tersebut antara lain Sunflower untuk mencegah penuaan dini di usia lebih dari 25 tahun, Algae untuk mencegah penuaan dini di usia 40 tahun, dan basic makeup. Sedangkan yang ketiga yaitu Ratu Mas sendiri adalah produk untuk luluran. Produk yang keempat adalah Mustika Putri. Jajaran produk Mustika Putri merupakan produk versi remaja dari Mustika Ratu yang terdiri dari Acne Line, basic makeup, fashionista, dekoratif, whitening series, cologne, deodoran, dan suplemen. Sementara itu, produk yang kelima untuk Base for Men, jajaran produknya lebih sedikit, yaitu Splash Cologne, Deo Spray Cologne, deodoran roll-on, dan Jack Matte Odor Eliminator. Dan 2 produk terakhir dari Mustika Ratu adalah Mors, yang merupakan jajaran produk makeup profesional, dan Taman Sari Royal Heritage Spa adalah tempat perawatan kecantikan berupa spa. Selanjutnya, kita akan masuk ke analisis faktor lingkungan eksternal. Ada 8 faktor lingkungan eksternal yang akan saya bahas di penelitian ini. Yang pertama, lingkungan ekonomi. Yang kedua, lingkungan demografi. Yang ketiga, lingkungan hukum domestik. Yang keempat, lingkungan hukum internasional. Yang kelima, lingkungan pemerintah. Yang keenam, lingkungan sosial budaya. Yang ketujuh, lingkungan alam. Dan yang terakhir, lingkungan teknologi. Yang pertama, kita akan membahas tentang lingkungan ekonomi. Untuk peluang, melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang turun, pastinya semua sektor industri mengalami penurunan. Namun, pertumbuhan ekonomi dalam bidang kecantikan terus meningkat. Kementerian Perindustrian menargetkan pertumbuhan ekonomi dalam bidang ini di atas 9%. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya peningkatan belanja online di tengah pandemi. Dan menurut data yang didapat, produk kecantikan kosmetik dan kesehatan memiliki peminatan yang sangat tinggi, jauh di atas sektor pangan. Di sisi lain, tren kosmetik yang sedang terjadi saat ini makin tingginya minat milenial untuk menggunakan produk-produk kosmetik berbahan alami atau back to nature dan memiliki dampak positif terhadap lingkungan. Oleh sebab itu, produk kosmetik dalam bentuk tradisional juga kian digemari. Mereka mulai menjadikan perawatan tubuh dan wajah sebagai sebuah ritual yang membutuhkan rangkaian produk. Untuk ancamannya sendiri, di pandemi COVID-19 ini sangat mengganggu jalannya aktivitas di berbagai sektor. Aktivitas ekspor dan impor sudah pasti akan mengalami gangguan karena beberapa negara menetapkan lockdown dan munculnya beberapa peraturan yang ketat akibat pandemi ini termasuk Indonesia. Akibat dari kondisi seperti ini, perusahaan terhambat untuk mendapatkan bahan baku dan pemasaran. PT Mustika Ratu sendiri mengalami beberapa kondisi akibat ini dengan pembatasan aktivitas pada operasional perusahaan, yaitu menghentikan unit usaha servis Taman Sari Royal Heritage Spa dan membatasi beberapa aktivitas lainnya seperti beauty class, beauty consultant, dan sebagainya.
Setelah melihat adanya peluang dan ancaman dari aspek lingkungan, maka implikasi terhadap PT Mustika Ratu Tbk adalah perusahaan sebaiknya meningkatkan penjualan produk melalui online dan promosi yang diadakan bisa melalui online. Aktivitas beauty class dan beauty consultant juga bisa dibuat melalui online yang dapat diakses oleh masyarakat. Selain kecantikan, Mustika Ratu juga memiliki produk di jamu tradisional yang mengandung seri paket imun. Produk ini dapat difokuskan di tengah pandemi karena bermanfaat untuk sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, kita akan membahas tentang lingkungan demografi. Berdasarkan data pertumbuhan penduduk Indonesia, pada tahun 2020, PT Mustika Ratu Tbk bisa mengambil peluang untuk bisnisnya. Apalagi penduduk Pulau Jawa mendominasi banyaknya penduduk Indonesia. Hal ini dapat menjadikan sasaran produk yang baik, apalagi produk Mustika Ratu juga berasal dari Pulau Jawa. Pertumbuhan penduduk ini tentunya juga akan diiringi dengan bertambahnya permintaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dilihat dari jumlah penduduk laki-laki yang lebih banyak, PT Mustika Ratu Tbk dapat melihat peluang baru untuk produknya yang dibuat khusus untuk laki-laki. Untuk ancamannya sendiri, seiring dengan bertambahnya penduduk di Indonesia, maka semakin bertambahnya pula kebutuhan masyarakat. Adanya berbagai macam produk kecantikan di pasar Indonesia membuat persaingan yang cukup ketat, dan masyarakat tentunya memiliki pilihan yang beragam. PT Mustika Ratu Tbk diharapkan dapat bersaing dengan para pesaing dalam bidangnya dan berlomba untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tidak hanya untuk perempuan saja, tetapi juga laki-laki, mengingat angka jumlah penduduk laki-laki lebih tinggi. Setelah melihat adanya peluang dan ancaman dari aspek lingkungan demografi, maka implikasi terhadap PT Mustika Ratu Tbk adalah perusahaan sebaiknya dapat menganalisis kebutuhan masyarakat, melakukan inovasi baru melalui produk-produknya, khususnya untuk laki-laki. Mustika Ratu sebaiknya dapat bersaing dengan pesaing di bidangnya dengan berbagai produk unik, dengan berbagai manfaat, dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga adalah lingkungan hukum domestik. Untuk peluangnya sendiri, memang tidak mudah untuk bertahan dengan melakukan terobosan baru di saat pandemi. Namun hal ini harus tetap dilakukan dengan melihat peluang yang ada, yaitu mengoptimalkan sumber daya manusia dan teknologi, termasuk pengembangan bisnis dan inovasi pada sektor domestik yang memadai. Perusahaan sebaiknya melihat peluang dengan membidik target pasar lebih luas dan memperkuat lini produk yang telah berjalan saat ini. Untuk ancamannya, beberapa ancaman di dalam negeri selain persaingan yang ketat terhadap pesaing di dalam industri kecantikan domestik yang sama adalah adanya ancaman karena persaingan dengan produk kecantikan impor. Industri saat ini merupakan tumpuan penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Masuknya produk impor yang berlebihan dapat membuat industri nasional semakin terpuruk dengan persaingan luar. Apalagi industri domestik saat ini masih dianggap dengan biaya produksi yang masih tinggi. Setelah melihat adanya peluang dan ancaman dari aspek lingkungan hukum domestik, maka implikasi terhadap PT Mustika Ratu Tbk adalah perusahaan sebaiknya lebih cepat beradaptasi dalam kondisi pandemi saat ini dengan meluncurkan produk-produk kesehatan atau hygiene, meluncurkan jamu by Mustika Ratu yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, membuat platform reseller online, memaksimalkan platform e-commerce, dan melakukan strategi marketing yang kreatif serta tetap melakukan CSR kepada masyarakat untuk tetap bertahan di masa pandemi ini. Selain itu, untuk meningkatkan penjualan produk domestik, Mustika Ratu dapat memilih produk yang dapat meningkatkan margin dengan melakukan peninjauan terhadap produk yang kurang laku dan sangat laku di pasaran. Karena masuknya produk impor menjadi persaingan yang sangat ketat, Mustika Ratu sebaiknya mengincar pasar menengah ke bawah dengan memproduksi produk dengan size minimalis dan harga yang lebih murah yang dapat bersaing juga dengan harga kosmetik impor. Selain itu, perusahaan sebaiknya mengikuti setiap acara pameran kecantikan yang diselenggarakan baik pemerintah maupun swasta agar produk dapat lebih dikenal oleh masyarakat. Yang keempat, kita akan membahas tentang lingkungan hukum internasional. Untuk peluangnya sendiri, perusahaan dapat memperluas jangkauan dalam menjual produk dengan melihat peluang dari perang dagang agar perekonomian nasional juga tetap stabil.
Meskipun bergejolak, perang dagang juga memiliki peluang mendorong ekspor dan investasi ke luar negeri. Contohnya ke Amerika Serikat. PT Mustika Ratu melihat peluang dari produk yang dibutuhkan oleh negara yang disasarkan. Contohnya minuman ginseng, yaitu produk minuman sehat siap saji dengan harga yang terjangkau. Untuk ancamannya sendiri, aktivitas ekspor juga memiliki permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh PT Mustika Ratu Tbk. Misalnya kesulitan dalam pelaksanaan strategi pemasaran internasional, khususnya masalah screening kualitas produk dan promosi. Jenis produk Mustika Ratu sendiri yang dipasarkan oleh distributor luar negeri sangat terbatas dikarenakan peraturan ekspor-impor yang terbilang sulit, serta produk Mustika Ratu sendiri yang banyak belum dikenal oleh secara luas. Setelah melihat adanya peluang dan ancaman dari aspek lingkungan hukum internasional, maka implikasi terhadap PT Mustika Ratu Tbk adalah perusahaan sebaiknya mampu menciptakan produk sehat dan dengan harga yang terjangkau. Produk jamu Mustika Ratu sebaiknya dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan menyesuaikan dengan selera pasar internasional yang menjadi sasaran. Untuk promosi sendiri, sebaiknya Mustika Ratu mempersiapkan produknya untuk ikut dalam berbagai pameran produk yang diselenggarakan di berbagai negara tujuan sasaran. Selain itu, untuk mendukung pemasaran, Mustika Ratu sebaiknya melakukan kerjasama dengan distributor obat herbal dan produk kecantikan di tingkat lokal yang ada di negara tujuan sasaran. Setelah melihat adanya peluang dan ancaman dari aspek lingkungan pemerintah, maka implikasi terhadap PT Mustika Ratu Tbk adalah perusahaan sebaiknya memahami segala bentuk kebijakan pemerintah. Peraturan ini dibuat karena pemerintah juga ingin melindungi industri kosmetik lokal, di mana maraknya kosmetik impor yang masuk ke Indonesia juga harus mempunyai label halal dan BPOM agar dapat didistribusikan dan dijual secara legal di Indonesia. Perusahaan juga harus peka sehingga selalu siap apabila sewaktu-waktu terjadi perubahan kebijakan. Selain itu, perusahaan harus selalu mengawasi proses produksi dan selalu mengecek bahan-bahan yang dibuat untuk produknya agar tetap aman dan sesuai dengan standar. Yang keenam adalah lingkungan sosial budaya. Melihat peluang terkait lingkungan sosial budaya, peluang yang dapat diambil yaitu perusahaan dapat memperkenalkan budaya Keraton Solo, di mana Mustika Ratu terkenal dengan produk dengan bahan-bahan alami dengan resep dari Keraton Solo. Menggunakan bahan asli Indonesia, perusahaan dapat memperkenalkan budaya Keraton Jawa melalui produk ke dalam dan luar negeri. Untuk ancamannya sendiri, ketika perusahaan salah strategi dalam mempromosikan atau mengenalkan produknya dengan membawa sosial budaya pada suatu negara atau wilayah, perusahaan dapat mendapatkan kegagalan dalam bisnisnya karena adanya penolakan produk yang dipasarkan, ketidakcocokan produk yang disajikan dengan budaya lingkungan sekitar, atau pelanggan yang tidak membutuhkan produk tersebut karena mungkin sudah ada produk lain yang sudah mendahului dan menjadi produk yang biasa digunakan di masyarakat setempat. Selain itu, adanya ketidakpahaman calon pembeli dari produk tersebut sendiri. Gaya komunikasi sangat penting untuk menyalurkan pemahaman budaya melalui produk. Setelah melihat adanya peluang dan ancaman lingkungan sosial budaya, implikasi terhadap PT Mustika Ratu Tbk adalah perusahaan harus dapat memahami budaya lain yang akan dijadikan sasaran bisnisnya. Perusahaan harus mempunyai kemampuan komunikasi yang baik untuk memasarkan bisnisnya agar tidak menjadi kesalahpahaman dan bisa diterima di budaya setempat. Jika perusahaan mampu dalam berkomunikasi ini, akan sangat baik dalam memperkenalkan budaya Indonesia, khususnya budaya Jawa melalui produk Mustika Ratu ke budaya asing. Yang ketujuh, tentang lingkungan alam. Peluangnya untuk produk Mustika Ratu menggunakan bahan-bahan alami yang tidak mengandung bahan kimia yang dapat mencemari lingkungan di sekitar pabrik karena limbahnya. Bahan-bahan alami dari Indonesia juga beragam dan relatif lebih murah dibandingkan menggunakan bahan-bahan impor dari negara lain. Selain itu, masalah plastik, karena plastik tidak dapat sepenuhnya dihindari penggunaannya, dalam aktivitas sehari-hari, plastik merupakan barang yang paling mudah ditemui. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah plastik ini dapat mencemari lingkungan alam, khususnya pada pembuangan terakhir yaitu laut. Mau tidak mau, kita pasti akan menggunakan plastik. Dengan pengelolaan yang baik, yaitu dengan didaur ulang, penggunaan yang seminimal mungkin dan digunakan secara bertanggung jawab, plastik akan sangat bermanfaat.
Untuk ancamannya sendiri, pengelolaan limbah dengan baik dari bahan kimia yang berbahaya tentunya membutuhkan biaya yang besar. Apalagi untuk sekarang ini belum terdapat teknologi yang dapat menyaring limbah dari mikroplastik dan pastinya akan berdampak buruk pada lingkungan sekitar. PT Mustika Ratu Tbk sebenarnya sudah melakukan implikasi untuk menjaga lingkungan alam. Mustika Ratu menggunakan produk kosmetik yang menciptakan produk-produk dengan bahan organik dan meminimalkan zat kimia. Selain itu, untuk masalah limbah plastik, PT Mustika Ratu Tbk sebaiknya menetapkan kebijakan pelarangan penggunaan mikroplastik, menghentikan penggunaan kemasan produk sekali pakai, dan beralih ke kemasan yang dapat didaur ulang atau dapat digunakan kembali. Atau bisa juga mengganti penggunaan botol kaca. Dengan menggunakan botol kaca, konsumen dapat mengisi ulang produk dan tidak menghasilkan banyak sampah. Yang terakhir adalah lingkungan teknologi. Perkembangan teknologi industri 4.0 ditandai dengan adanya transformasi ke era digital. Hal ini tentunya akan memberi peluang untuk berbagai industri, salah satunya industri kecantikan. Perusahaan akan lebih mudah berinovasi dengan bantuan berbagai teknologi baru. Berinovasi pada produk-produk baru yang benar-benar dibutuhkan pelanggan saat ini. Selain itu, teknologi dapat meningkatkan tingkat pembelian produk karena pelanggan menjadi lebih mudah memilih produk yang mereka butuhkan. Pelayanan konsumen sudah pasti terkenal dampak positif dengan adanya perkembangan teknologi. Konsumen akan dimudahkan dengan adanya aplikasi yang membantu mereka untuk berkomunikasi dengan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan produktivitasnya dan tetap menjaga kepuasan konsumen. Perkembangan teknologi ternyata juga memiliki ancaman bagi perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya. Teknologi canggih saat ini tentunya membutuhkan biaya yang tidak murah. Dan karena adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan semua serba online ini juga akan menjadi masalah bagi perusahaan yang belum siap untuk menerima kegiatan khususnya interaksi dengan pelanggan secara online. Selain itu, perusahaan juga perlu menyiapkan biaya perawatan dan pembaharuan untuk menunjang fasilitas proses teknologi yang baru. Dengan ini, perusahaan harus lebih tanggap terhadap perubahan kondisi yang diikuti dengan perubahan teknologi dengan menciptakan inovasi baru sehingga dapat bersaing bahkan lebih unggul dari pesaingnya. Berdasarkan analisis peluang dan ancaman, dengan adanya perkembangan teknologi, maka implikasi yang baik bagi PT Mustika Ratu Tbk adalah mempersiapkan pembaruan teknologi dalam pemasaran produknya untuk jangka panjang, meriset untuk mencari penemuan baru yang nantinya bisa dijadikan sebagai keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Tetapi dalam pembaruan ini pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Perubahan tersebut akan membawa perusahaan lebih baik karena secara tidak langsung pesaing juga akan melakukan perubahan yang sama. Perubahan harus mempunyai perbedaan dalam perubahannya ini. Selain itu, perusahaan harus tetap konsisten dalam melakukan pengembangan agar mampu bersaing dengan perusahaan lain. Yang terakhir kita masuk ke kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, yang pertama, kegiatan bisnis PT Mustika Ratu Tbk dipengaruhi oleh 8 faktor lingkungan eksternal. Yang kedua, setiap faktor lingkungan memiliki peluang dan ancaman. Yang terakhir, implikasi terhadap perusahaan dapat membantu mengembangkan jalannya bisnis perusahaan. Untuk saran sendiri, yang pertama, perusahaan dapat melakukan perluasan bisnis dengan menambah outlet di berbagai daerah untuk mempermudah dalam penjangkauan konsumen serta lebih memfokuskan promosi dan penjualannya melalui online dengan cara mengupgrade atau mengupdate memberikan promo-promo tertentu di official store-nya. Yang kedua, perusahaan sebaiknya meningkatkan kinerja karyawan untuk mempromosikan produk-produk Mustika Ratu dengan mengikuti perkembangan teknologi untuk membantu prosesnya. Dan yang terakhir, perusahaan sebaiknya dapat menyusun strategi pemasaran yang baik, menciptakan inovasi yang kreatif, dan mempertahankan kualitas produk. Sekian presentasi dari hasil faktor lingkungan eksternal pada PT Mustika Ratu Tbk. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan penulisan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.